Sistem bilangan. Jadi ada beberapa sistem bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari, baik untuk menghitung hal-hal sederhana maupun untuk penggunaan dalam matematika yang kompleks. Yang pertama adalah sistem bilangan asli. Sistem bilangan asli adalah sistem bilangan yang paling sederhana, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Biasanya kita bisa menghitung benda-benda yang sederhana. Misalkan ada berapa jumlah pensil yang kita miliki, ada berapa jam dinding di rumah kita, ada berapa kendaraan yang bisa melalui suatu jalan. Nah, bilangan asli digunakan untuk menghitung hal-hal yang sederhana. Bilangan asli itu dinotasikan dengan N, di mana N anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat. Jika dalam himpunan semua bilangan asli ditambahkan semua negatifnya dan 0, maka diperoleh bilangan bulat. Jadi bilangan asli tadi kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu ketika ditambah dengan minus dan ditambah dengan 0, maka menjadi bilangan bulat. Jadi bilangan bulat dinotasikan dengan Z, yaitu mulai dari yang tengah 0, 1, 2, 3. Yang ke kiri adalah minus 1, minus 2, dan minus 3. Ini adalah bilangan bulat. Bilangan rasional. Jadi, untuk mengukur besaran-besaran seperti panjang, berat, arus listrik, maka bilangan bulat itu tidak memadai karena hitungan-hitungan yang lebih kompleks akan membutuhkan bilangan yang lebih kompleks pula. Jadi, bilangan yang sederhana, bilangan asli tidak bisa mencukupi perhitungan-perhitungan yang membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Jadi diperlukan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah seperti 3/4, minus 2/5, 19/2, 7/8. Jadi bilangan rasional sendiri itu dapat didefinisikan sebagai bilangan yang dapat ditulis dengan A per B, di mana A dan B keduanya adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi misalkan contohnya 3/4. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. B sendiri tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena kalau B sama dengan 0, maka ini sudah bukan merupakan bilangan rasional, ya. Jadi, bilangan rasional dapat dinotasikan dengan Q. Ini adalah anggota himpunan dari bilangan rasional. Kemudian, bilangan irasional. Bilangan rasional yang dapat menjadi ukuran dengan ketelitian yang cukup ternyata masih tidak dapat menjadi ukuran semua besaran. Misalnya, panjang sisi miring segitiga siku-siku. Jadi, kalau ada segitiga siku-siku, maka panjang sisi miring dari segitiga siku-siku itu adalah misalkan akar 2. Jadi, bilangan irasional contohnya adalah misalkan akar 3, akar 5, dan seterusnya. Ada epsilon, ada pi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bilangan irasional. Selanjutnya adalah bilangan real. Jadi, sekumpulan bilangan rasional dan bilangan irasional beserta negatifnya dan 0 disebut sebagai bilangan-bilangan real. Jadi, bilangan real itu dinotasikan sebagai R. Ya, jadi hubungan keempatnya adalah N adalah bagian dari Z. Z adalah bagian dari Q dan ini semua bagian dari bilangan real, ya.
Jadi semua kumpulan bilangan tadi mulai dari bilangan asli dan seterusnya itu adalah anggota himpunan dari bilangan real. Operasi bilangan. Jadi pada anggota bilangan real dikenal operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi misalkan saya punya X dan Y bilangan real, maka penjumlahan X dan Y itu ditulis dengan X ditambah dengan Y. Perkalian XY ditulis dengan X titik Y ya, jadi titik berarti perkalian ya, atau bisa disingkat dengan XY. Ini mengartikan X dikali Y. Jadi ada beberapa operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real. Misalkan nomor yang pertama, hukum komutatif. Jadi hukum komutatif itu adalah X ditambah Y itu artinya sama dengan Y ditambah X. Dan X ditambah Y, X dikali Y itu sama dengan Y dikali X. Misalkan saya kasih contoh. 2 kali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Sedangkan 2 ditambah 5 itu sama artinya dengan 5 ditambah 2. Ini disebut dengan hukum komutatif. Selanjutnya adalah hukum asosiatif. Jika ada X ditambah dengan Y ditambah Z terlebih dahulu, itu artinya sama dengan X-nya ditambah Y-nya dulu, kemudian ditambahkan dengan Z. Saya kasih contoh. 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5, itu artinya sama dengan 2 ditambah 3 terlebih dahulu, kemudian ditambah 5. Hasilnya akan sama. 3 ditambah 5 kan 8. 8 tambah 2, 10. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. Nah, sama. Ini disebut dengan hukum asosiatif. Contoh yang kedua adalah X dikali dengan Y dikali Z terlebih dahulu sama dengan X dikali Y terlebih dahulu kemudian dikali dengan Z. Contoh, 2 dikali 3 dikali 4 itu artinya sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Ini menghasilkan angka yang sama. 4 kali 3 berapa? 12. 3 kali 2, 6. 6 kali 4. 12 kali 2 adalah 24. 6 kali 4 sama dengan 24. Menghasilkan angka yang sama. Ini disebut dengan hukum asosiatif. Selanjutnya adalah hukum distributif. X dikali dengan Y ditambah dengan Z itu artinya sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Ini sama dikali ini dulu, kemudian X-nya dikali dengan Z. Jadi dikali 1/1. Ini disebut dengan hukum distributif. Saya kasih contoh. 2 dikali 3 ditambah 1. Saya beri contoh, misalkan X dikali dengan 2Y plus 3Z. Ini artinya adalah
X dikali 2Y, kemudian X dikali dengan 3Z. X dikali 2Y ditambah dengan X dikali 3Z. Ini adalah hukum distributif. Selanjutnya adalah elemen identitas. X ditambah dengan 0 itu sama dengan X. Sedangkan X dikali 1 itu sama dengan X, ya. Selanjutnya inverse atau kebalikan. Jadi setiap bilangan real X mempunyai inverse aditif, disebut juga dengan negatif atau min X, di mana X ditambah dengan min X itu sama dengan 0. Jadi setiap bilangan real X yang tidak 0 mempunyai inverse multiplikasi atau kebalikannya, yaitu X pangkat min 1. Di mana X dikali dengan X min 1 adalah 1. Misalkan 3 saya tambah dengan minus 3 itu adalah sama dengan 0. 4 ditambah dengan minus 4 sama dengan 0. Begitu juga dengan yang ini. Setiap bilangan real X kali X min 1 itu sama dengan 1. Misalkan, saya punya angka 10. 10 dikali dengan 10 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 10 pangkat min 1 itu sama artinya dengan 1/10. Jadi 10 dikali 1 sama dengan 10. 10 dibagi dengan 10 itu sama dengan 1. Seratus misalkan. Sama. 100 dikali 100 pangkat min 1 itu sama dengan 1. Karena 100 dikali dengan 1/100 itu adalah 1.